Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiwin Aspita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empati. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar kata empati. Nah, tapi sebelum jauh lebih lanjut lagi, yuk kita pelajari jauh lebih mendalam lagi. Kita harus mengetahui apa sih itu empati? Ada beberapa para ahli berpendapat, di antara lainnya yaitu menurut Harlock 1999, empati adalah kemampuan seseorang untuk mendapat mengerti perasaan dan emosi orang lain, dan juga kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut. Adapun menurut Alford 1965 mendefinisikan sifat empati sebagai perubahan imajinasi seseorang ke dalam pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Adapun di sini ciri-ciri atau karakteristik empati. Menurut Berleman, ada 3 ciri-ciri kemampuan empati harus dimiliki sebagai bagian dari kecerdasan emosional, di antaranya yaitu 1. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. 2. Menerima sudut pandang orang lain. 3. Peka terhadap perasaan orang lain. Dan Goleman juga menyebutkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik orang lain yang berempati tinggi adalah sebagai yang berikut. Ikut merasakan, yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Dibangun kesadaran diri. Semakin seseorang mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil pola ia membaca emosi orang lain. Peka terhadap bahasa isyarat. Karena emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat atau nonverbal. Mengambil peran. Jika individu menyadari apa yang dirasakannya setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya, yaitu ketika seseorang merasakan penderitaan orang lain, maka orang tersebut akan peduli dan ingin bertindak. Terakhir, kontrol emosi. Menyadari dirinya sedang berempati, tidak larut dalam masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Berikutnya, komponen-komponen empati, yaitu komponen kognitif, merupakan komponen yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya, komponen afektif. Empati sebagai aspek afektif merujuk pada kemampuan menyelaraskan pengalaman emosional kepada orang lain. Dan terakhir, komponen komunikatif, yaitu sifat empati dalam ekspresi dari pikiran-pikiran, sifat empatik, dan perasaan-perasaan terhadap orang lain yang dapat diekspresikan melalui kata-kata dan perbuatan. Berikutnya, aspek-aspek empati, yaitu kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan orang lain, kemampuan menerima keadaan, posisi, atau keputusan orang lain, kepercayaan, komunikasi, perhatian, dan kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Selanjutnya, faktor empati. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerima empati terhadap orang lain, yaitu diantara lainnya sosialisasi. Melalui sosialisasi, seseorang mendapat peluang untuk mengalami sejumlah emosi orang lain. Kepribadian.
individu yang mempunyai kebutuhan bersosialisasi yang tinggi akan mempunyai empati yang tinggi dan nilai prososial yang tinggi. Berikutnya, perlakuan dan perhatian. Biasanya orang tua yang penuh perhatian, memberikan semangat, menunjukkan kepekaan terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku, serta memperlihat empati pada mereka cenderung mempunyai perasaan yang kemungkinan besar akan memberikan reaksi pada kesedihan orang lain dengan cara-cara empati pula. Berikutnya, identifikasi dan modeling. Empati individu dipengaruhi pula dengan melihat dari cara seseorang bereaksi terhadap kesusahan yang menimpa orang lain. Berikutnya, mood dan modeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain akan lebih baik dan bisa menerima keadaan orang lain. Berikutnya, situasi dan tempat. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Berikutnya, komunikasi dan bahasa. Empati sangat dipengaruhi oleh bahasa karena pengucapan empati dapat dilakukan dengan bahasa lisan di samping bahasa non-lisan. Yang terakhir, varian situasi. Pengalaman dan objek respon tinggi, rendahnya kemampuan berempati seseorang akan sangat dipengaruhi oleh situasi, pengalaman, dan respon empati yang diberikan. Baik, dicukupkan sekian ya materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga juga kalian selalu memiliki rasa empati terhadap orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.